Halo, selamat sore saudara-saudaraku semuanya. Bertemu lagi dengan saya di Feril Channel. Pada video kali ini kami mau menyampaikan sebuah kisah inspirasi bagi kita semua, yaitu Bai Fangli yang begitu peduli kepada sesamanya. Walaupun dalam keadaan miskin, dia masih memiliki hati mau membantu anak-anak yang putus sekolah. Marilah kita lihat kisahnya. Kisah Bai Fangli yang menyekolahkan 300 anak miskin dari hasil menarik beca. Kisah Bai Fangli diawali pada tahun 1987. Setelah ia pensiun, ia pulang ke kampung halamannya dan membawa uang tabungan sebesar 5.000 yuan. Ia terkejut melihat banyak anak usia sekolah bekerja dan tidak sekolah dengan alasan tidak punya uang untuk sekolah. Melihat keadaan itu, tergeraklah hatinya dan ia mendonasikan seluruh uang pensiunnya yang seharusnya ia gunakan untuk masa tuanya ke sebuah sekolah. Merasa tidak cukup untuk membantu anak-anak miskin itu, Bai Fangli memutuskan menjadi tukang beca di usianya yang sudah 74 tahun. Bahkan ia tidak mempedulikan nasihat anaknya untuk berhenti menjadi penarik beca karena kondisi tubuhnya yang sudah renta dan pendengarannya yang sudah mulai berkurang. Bai Fangli bukanlah seorang yang kaya raya. Ia hanyalah seorang tukang beca asal Tianjin, Cina. Meski demikian, keinginannya untuk menolong orang lain terus menggebu-gebu dalam hatinya. Seluruh hidupnya dihabiskan di atas sadel becanya, mengayu becanya, mengantar para pelanggannya kemanapun mereka mau pergi dengan imbalan uang sekedarnya. Tubuhnya sudah renta, tidaklah sekuat tukang beca pada umumnya. Bai Fangli rela tinggal di sebuah gubuk reot yang nyaris rubuh di suatu daerah kumuh. Di tempat itu dia tinggal bersama tukang beca lainnya, para pedagang asongan, dan para pemulung. Gubuk yang ditempatinya bukan miliknya. Ia menyewanya secara harian. Dalam gubuk itu ada sebuah tikar tua yang sudah rusak di setiap pojoknya. Sebuah kardus berisi beberapa baju tua, selimut tipis yang penuh tambalan, juga sebuah piring seng comel, tempat minum dari kaleng yang semuanya mungkin diambilnya dari tempat sampah, dan di pojok ruangan gubuk tersebut tergantung lampu templok minyak tanah untuk menerangi kegelapan di dalam gubuk bila malam sudah tiba. Bai Fangli tinggal sendirian dalam gubuknya, dan orang hanya tahu bahwa ia seorang pendatang. Tapi nampaknya ia tidak pernah merasa sendirian. Banyak orang yang suka padanya karena sifatnya yang murah hati dan suka menolong. Tangannya sangat ringan menolong orang yang membutuhkan bantuannya, dan itu dilakukannya dengan sukacita tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Sebenarnya dari penghasilan yang diperolehnya selama seharian mengayu becanya, ia mampu untuk mendapatkan makanan dan minuman yang layak untuk dirinya, dan membeli pakaian yang cukup bagus untuk menggantikan bajunya. Tetapi justru penghasilannya ia sumbangkan kepada sebuah yayasan sederhana yang biasa mengurus dan menyantuni sekitar 300 anak-anak yatim piatu miskin. Ia tidak mempedulikan keadaannya. Ia makan seadanya dan memakai baju bekas yang ia temukan pada saat ia mendayu becanya. Suatu ketika, hatinya sangat tersentuh. Ia baru saja beristirahat setelah mengantar seorang pelanggannya. Bai Fangli terperangah melihat seorang anak lelaki kurus berusia 6 tahun yang menawarkan jasa mengangkat barang milik seorang ibu yang baru saja berbelanja. Tubuh lelaki kecil itu nampak sempoyongan menggendong beban berat.
namun tiada menyerah. Ia selesaikan tugasnya, dan kegembiraan terang terpancar saat menyambut upah beberapa uang recehan dari ibu itu. Dan dengan wajah menengadah ke langit, bocah itu bergumam. Mungkin ia mengucapkan syukur pada Sang Maha Pencipta untuk rezeki yang diperolehnya hari itu. Melihat semangat anak kecil ini, Bai Pangli semakin bersemangat untuk menekuni pekerjaannya sebagai penarik beca untuk mendapatkan uang. Dia mulai mendayu becanya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam saat hari sudah gelap. Dan dia mengumpulkan 20 sampai 30 yuan per hari. Dan saat pulang ke rumah, dia simpan uang itu baik-baik untuk dia sumbangkan. Hampir 20 tahun Bai Pangli mendayu becanya untuk memperoleh sejumlah uang untuk membantu 300 anak yatim piatu di desanya. Dia mengatakan, "Tidak apa-apa saya menderita. Yang penting biar anak-anak miskin itu dapat makanan yang layak dan dapat bersekolah. Dan saya bahagia melakukan semua ini." Dan penderitaan yang dialami oleh Bai Pangli ini dibenarkan oleh anaknya. Dan saat berusia 90 tahun, Bai Pangli mengantarkan tabungan terakhirnya sebesar 500 yuan atau sekitar 650 ribu rupiah yang disimpannya dengan rapih dalam suatu kotak dan menyerahkannya ke sekolah Yao Hua. Bai Pangli berkata, "Saya sudah tidak dapat mengayuh beca lagi. Saya tidak dapat menyumbang lagi. Ini mungkin uang terakhir yang dapat saya sumbangkan," katanya dengan sendu. Dan semua guru yang ada di sekolah itu menangis. Dan pada tahun 2005, Bai Pangli menghembuskan napas terakhir karena terserang kanker paru-paru. Semua anak yang pernah dibantu mengantar kepergian pria baik hati ini dengan tangis haru. Kebaikan hati Bai Pangli menjadi contoh nyata bahwa kemiskinan bukanlah penghalang bagi seseorang untuk berguna bagi orang lain. Sebuah cinta luar biasa dari sosok yang luar biasa. Itulah isi tulisan yang mengiringi kepergian Bai Pangli. Bai Pangli wafat pada usia 93 tahun. Ia meninggal dalam kemiskinan. Sekalipun begitu, dia telah menyumbangkan di sepanjang hidupnya uang sebesar 350 ribu yuan atau setara dengan 470 juta rupiah yang dia berikan kepada yayasan yatim piatu dan sekolah-sekolah di Tianjin untuk menolong kurang lebih 300 anak-anak miskin. Satu kebaikan akan menghasilkan buah kebaikan yang lain. Anak-anak yang dulu dibantu oleh Bai Pangli dan telah menjadi dewasa meneruskan kebaikan hati pria tua itu untuk selalu membantu anak-anak lain yang kekurangan. Itulah sebuah kisah nyata yang bisa menjadi inspirasi kita. Sudahkah Anda membantu orang lain yang kekurangan? Jangan menunggu hingga kaya untuk memberi bantuan atau takut miskin karenanya. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Kaya akan memberi rezeki dari sumber tidak terduga jika seseorang memiliki keikhlasan hati untuk membantu orang lain. Terima kasih saudara-saudaraku sudah menonton video ini. Biar kisah ini menginspirasi kita untuk peduli kepada sesama. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Terima kasih.